Kalau sapi masih menguntungkan sekali untuk saat ini, Masya Allah, dan saya masih membutuhkan itu. Saya masih menggeluti itu di bidang peternakan sapi itu, baik breeding maupun fattening masih menguntungkan. Ya, lebih-lebih kita bisa memanfaatkan momen itu, Mas. Yang paling menguntungkan dari bisnis sapi itu adalah momen kurban. Tapi juga paling merugikan itu, Mas. Ketika sapi itu laku kita untung, ketika sapi itu nggak laku kita ruginya juga besar banget. Karena sapi-sapi kurban itu tidak bisa dikalkulasi secara nominal potongan. Kayak misal kita beli ayam jago buat hajatan, Mas. Mungkin nggak ayam jago kita beli dalam bentuk timbangan. Ya kalau terjual kita dapat untung 10.000 misal. Ya kalau nggak terjual kita potong sendiri, ya kita makan sendiri ya. Kalau bicara rugi ya nggak usah dihitung-hitung. Tapi kalau rugi ya jelas seperti itu. Karena beda antara sapi kurban dengan sapi potong itu beda jauh, Mas. Oke, Mas, itu pertanyaan bagus banget dan mungkin mohon maaf saya izin memberikan jawaban yang sedikit untuk apa ya, hati-hati teman-teman semua. Yang kita cari dari sapi itu untungnya ya, Mas ya. Dan kita harus jeli siapa yang akan memberikan keuntungan untuk kita. Ya satu pasti sapinya, yang kedua yang beli. Nah, kita harus tahu yang mau beli itu siapa. Jadi kita pahami dulu, kita mau bisnis penggemukan, kita mau bisnis sapi breeding atau memperanakan, menggandakan, atau kita mau bisnis kurban, Mas. Nah, itu ada 3 sisi. Kalau kita mau bisnis menggemukan, ya kita harus punya lubang dulu untuk menjual sapi-sapi kita. Misalnya kita sudah kontrak nih dengan RPH, Pak, saya minta jatah 1 hari 1 ekor, saya masuk sapi situ. Silahkan Masnya bisnis menggemukan, saya yakin pasti untung. Ruginya kapan ya? Kalau sapi mati, sapi nggak gemuk rugi, yaitu rugi secara teknis ya, Mas ya. Tapi pasti untung karena kita sudah punya lubang. Kita belanja 40.000, kita jual udah 45 misal atau 50.000, pasti untungnya. Itu penggemukan. Lah kalau kita kurbanan, kita sudah punya lubang belum? Kita sudah punya pasar untuk menjual belum? Sudah, misal di DKM masjid di tempatku selalu ngambil 10. Yaudah kita musyawarahkan, mau nggak ambil di tempatku? Mau. Budgetnya berapa Pak rata-rata per ekornya? 30 juta. Yaudah kita siapkan ya harga 27, 28 atau 29 misal. Gitu. Nah, kalau kita bisnisnya sapi breeding atau peranakan, nah, itu lebih indah lagi karena nggak ada yang nggak laku. Kalau anakan sapi pasti laku di bawah pasar. Nah, dari 3 ini kira-kira kemampuan kita dan kemauan kita di mana? Kita coba dulu satu dulu. Misal kita mau breeding dulu, kita menikmati proses dulu dari mulai mengawinkan, maintenance secara kehamilan, nanti melahirkannya caranya gimana, menyusui pedet sampai membesarkan pedet dan menyapih pedet di usia 6 bulan seperti apa. Nah, kalau sudah tahu, sudah bisa menghitung keuntungan, kita mau nambah atau next level lagi di bidang penggemukan, monggo. Nanti kita nambah lagi di bidang kekurbanan, monggo. Intinya seperti itu, Mas. Nggak bisa kita ibaratnya, mohon maaf, tiru-tiru orang, nggak bisa. Karena tempat kita, rezeki kita itu berbeda dengan orang lain. Bisa lebih besar dengan kita, asalkan kita bisa memanfaatkan peluang dan celah dari waktu. Waduh.